Ketika ibu-ibu nanti lebih dulu wafat dan suami berduka terus, kenapa ini istriku meninggal ya Allah, meskipun dia tukang ngomel, aku merindukannya, dia baik sekali ya Allah. Itu ibu dirindukan surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak merdeka, ciri-ciri itu bu. Mati bila sudah tiba ajalnya pak, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Al-mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Nih di depan saya ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Pak dokter, pangkat AKBP terakhir mati juga pak, jenderal mati juga. Ini pak. Maka ketika tiba sa'alja, tidak ada lagi pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Saya kasih ilustrasi sederhana pak. Saya merantau ke Medan. Ternyata di Medan tidak nyaman. Apa saya punya pilihan pak? Apa saya kira-kira ada pilihan kalau saya ke Medan ini tidak nyaman? Ada pilihan lain? Ada. Apa? Saya pulang kampung ke Sulawesi. Iya kan? Ada orang Jawa datang merantau ke Padang. Ternyata di Padang juga dia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke kampungnya di Jawa. Ada polisi, tugas, tidak nyaman tempat tugasnya. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Pegawai negeri, pilkada, ternyata jadi tim sukses. Kalah yang dia dukung. Yang tadinya kepala dinas, tinggal menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Pensiun, tidak ada urusan dengan wali kota. Di dunia Bapak menderita, masih ada pilihan. Tapi begitu masuk di kubur, ada pilihan Pak. Ada pilihan. Masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau keluar. Tidak nyaman di kubur ya, keluar dulu. Begitu saya keluar Pak, lari satu kampung. Ustadz Dasat jadi pocong. Maka kata Nabi, pada saat itu putuslah semua amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau puasa, tidak bisa lagi kau istighfar. Yang bisa menolongmu kata Nabi, yang mengalir terus menerus meskipun kau sudah jadi tulang belulang, tinggallah 3 perkara. Yang pertama kata Nabi adalah anak yang soleh dan soleha. Pak Jenderal saya tanya, bisa ndak Bapak jadi jenderal ndak pernah sekolah polisi? Ndak mungkin. Pak Dokter, bisa Bapak jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Anggota DPR, bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Tidak mungkin. Bisa ndak seorang wali kota jadi wali kota tidak pernah ikut pilkada? Bukan pegawai negeri? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak Bapak Ibu soleh dan soleha tanpa kuliah di fakultas kedokteran? Bisa. Bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa pernah daftar akmil dan akpol? Bisa. Berarti Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang dan lebih murah daripada menjadikan anak kita akpol, akmil, dokter, anggota DPR, wali kota. Nah sekarang lihat anak-anak kita sekarang Pak. Lihat anak-anak kita sekarang. Kalau Bapak mau tahu masa depannya di kubur, Pak Jenderal mau tahu masa depan di kubur, lihat anak Bapak sekarang. Kalau malam Jumat kita intip di kamarnya, dia lagi baca Yasin, harapan itu Pak. Bu ibu, bu, kalau ibu mati nanti siapa yang doakan? Suami, kawin lagi. Bener. Ada kawan saya pergi haji, bareng-bareng saya haji. Tiba-tiba meninggal mendadak istrinya.
Nangis dia sejadi-jadinya. Seumur-umur saya barusan saya lihat suami menangis meninggal istrinya seperti bapak ini. Biasanya kan menangis sedikit saja air matanya keluar. Ini sampai keluar kata-katanya, ya Ustaz, rasa-rasanya tidak bisa lagi aku melanjutkan hidupku. Separuh jiwaku sudah lenyap Ustaz. Ini saya bisa seperti ini karena bantuan istri saya Ustaz. Dalam hati juga, wah hebat ini. Bu, kalau ada seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenangnya, kata Nabi, itu ciri-ciri penghuni sorga itu istri. Ketika ibu-ibu nanti lebih dulu wafat dan suami berduka terus, kenapa ini istriku meninggal ya Allah, meskipun dia tukang ngomel, aku merindukannya, dia baik sekali ya Allah. Itu ibu dirindukan sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak merdeka, ciri-ciri itu bu. Ini kawan saya meninggal, duka terus dia, nangis terus, hebat betul. Tapi selang beberapa saat, belum lagi setengah tahun Pak, saya pergi jogging di Karebosi, lapangan Karebosi Makassar. Saya ketemu ini bapak, lagi jogging juga. Di sampingnya ada perempuan, putih, masih muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya senggol lah dia, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang yang baru Ustaz. Ayo, begitu kita meninggal, yang kita harapkan doa dari anak kita. Minimal selesai sholat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahagia orang tua itu Pak. Bapak punya anak 4, begitu pensiun anak musyawarah. Kakaknya berkata, adik-adik sekalian, mulai tahun ini bapak sudah pensiun. Kita tidak mau bapak bekerja lagi cari nafkah, membanting harga dirinya. Sudahlah, kita ini 4 anaknya sudah disekolahkan, sudah dididik dengan sebaik-baiknya. Mulai bulan ini 1 anak 1,5 juta untuk bapak. Bapak dapat gaji pensiunan 7 juta dari anak, kalah gaji pensiunan jenderal. Allahu Akbar, dan itu halal. Ayo. Tapi yang sayang kita lihat Pak, kita sudah pensiun, anak masih merongrong. Kita sudah tua, anak juga masih minta sama kita. Itu di dunia, gimana lagi di akhirat kelak. Maka keliru orang tua sekarang mendidik anaknya. Orientasinya selalu dunia. Dia tidak ingatkan anaknya. Contohlah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika usia senja dia panggil anak-anaknya. Nak, ma ta'buduna min ba'di. Nah, nanti kalau saya mati apa kau sembah nak? Tapi kita sekarang begitu kita sudah mulai tua. Nah, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau saya mati apa kau makan nak? Saudaraku, bapak ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, pelihara anak-anak kita. Alangkah bahagianya kita sudah dikubur. Anak kita setiap 5 waktu dalam sujudnya selalu terucap, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu dia dapat rezeki ketika bapaknya sudah wafat, dia ingat bapaknya, ayo sedekahkan untuk bapak. Bapak saya Pak bahasa Indonesia tidak lancar. Seingat bapak saya dia bilang, seumur saya menjadi suami istri dengan ibumu, tidak pernah kubonceng itu ibumu. Tidak pernah yang namanya jalan-jalan bareng Pak. Tidak ada itu. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah melupakan bapak saya dalam sujudku setiap sholat. Almarhum, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya selalu yakin bapak saya sejahtera di kuburnya. Saya tidak kaya, tapi alhamdulillah sudah kubuatkan masjid yang paling cantik di kampung saya. Dalam proses lagi sekarang, lagi proses penimbunan, saya bikinkan lagi ibuku masjid. Yang masjid ini jauh lebih mewah nantinya daripada rumah yang kutinggali. Untuk ibu. Apa bapak tidak menginginkan anak seperti itu? Dan menjadikan anak seperti itu tidak perlu biaya mahal Pak. Lebih mahal jadikan anak kita jenderal. Kadangkala harus nyogok. Kadangkala harus korban perasaan.
pergi cari muka. Iya Pak, siap Pak, yang penting anak saya lulus. Tapi jadikan anakmu ke masjid, tidak perlu kau korban perasaan. Heran kita, anak kita ulang tahun kita bawa ke Jakarta. Anak kita ulang tahun kita bawa ke Singapura, kita bawa ke Kuala Lumpur. Kenapa sholat subuh kau tidak ajak anakmu? Kenapa dengar dakwah seperti ini kau tidak mampu bawa anakmu? Semua kita tinggal nanti Pak. Maka jadikan anak kita soleh dan soleha. Gimana caranya? Satu, jangan kau cicipkan anakmu barang haram. Tidak ada orang mati gara-gara kelaparan. Demi Allah di Medan ini tidak ada orang mati kelaparan. Kalau ada tunjukkan saya. Yang mati anaknya karena narkoba. Yang mati anaknya balapan liar. Yang mati anaknya karena berzina. Ada itu. Tapi kita orang tua digagalkan oleh setan. Selalu khawatir. Apa dia makan nanti anakmu? Apa dia makan nanti anakmu? Investasi. Tak usah bingung soal rezeki. Allah telah menjamin rezeki anak setiap manusia. Yang kita khawatirkan apa yang disembah anakku nanti ketika saya wafat. Apa anak kita masih ngaji ketika kita sudah dikubur? Masya Allah. Suatu kali Nabi ke satu tempat. Melewati pemakaman. Anggaplah dari sini, Nabi ke sini. Ketika Nabi lewat ada pemakaman. Di area pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Orang Bugis bilang, ma peri-peri kok. Langkahkan cepat. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai di tujuan. Selesai urusan Nabi, balik lagi. Ketika Nabi balik, seluruh sahabat melewati pemakaman itu, cepatkan lagi langkahnya. Karena tadi disuruh cepat. Begitu sahabat mempercepat langkahnya, Nabi bersabda, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Bertanya sahabat kan heran. Pergi tadi buru-buru. Ini tidak lagi. Ada apa ya Rasulullah? Nabi menjelaskan. Andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku. Kau dengar ini tadi disiksa ini orang. Saya tidak betah. Saya tidak ingin lama-lama mendengarnya. Aku tidak betah mendengarnya. Maka aku percepat langkahku supaya saya tidak dengar lagi dia disiksa. Pulang tidak. Kenapa tidak disiksa lagi? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan, malaikat, hentikan siksaanmu kepada orang tua itu dikubur. Tidak mungkin orang tuanya kusiksa sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Anak bapak baru baca basmalah sudah dibebaskan dari azab kubur. Maka jadikan anak kita soleh dan soleha. Menjadikan anak soleh dan soleha. Satu, jangan kasih makan uang haram. Maka istri, ini ibu-ibu yang hebat. Halo ibu, begitu suamimu datang bawa sesuatu ke rumah, pertanyaan pertama, halal tidak? Nih Pak, biasanya cuma 5 juta. Ini kok jadi 7 juta. Dari mana ini 2 juta? Halal tidak? Kalau halal, mari. Kalau haram, bapak mau makan uang haram, makan sendiri. Saya tidak mau anakku kasih makan uang haram. Bisa ibu? Bisa begitu ibu? 2 juta bisa, 20 juta bengkok mukamu. Wah sinilah sebentar haramnya itu Pak. Maka jangan heran Pak. Lihat pejabat-pejabat yang korup. Lihat pejabat-pejabat yang mengambil uang negara. Yang merampok uang rakyat. Yang menipu rakyat, yang makan uang sogok. Lihat tuh anak-anaknya, lihat anak-anaknya. Biasanya 3 anaknya. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Lain dinasehat, lain dia cakap. Tengah malam pulang, lompat pagar Pak. Anaknya tengah malam jam 2, lompat pagar. Cewek lagi. Perempuan tengah malam subuh baru balik, lompat pagar. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya uang haram. Kalau bapak mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan kau titipkan uang haram dalam darah dagingnya. Mana ada orang mati kelaparan Pak? Kan ada 3 tuh kewajiban orang tua kepada anak. Dengar ini Pak.
kewajiban orang tua kepada anak-anak 3. Dosa kalau dia tidak amalkan. 1, kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Beleng-beleng. Bapak tahu, bayangkan kalau semua tidak ada nama. Bagaimana kita teleponan kalau tidak ada nama, Pak? Halo, ada Anu. Anu siapa? Si Anu. Yang paling saya susah bayangkan, Pak, bagaimana kita mau mencalek kalau tidak ada nama? Pilih saya. Bagaimana mau dicoblos? Saya semua di situ. Nama itu dalam Islam penting. Dalam ilmu komunikasi nama itu simbol. Simbol itu menggambarkan seutuhnya manusia. Begitu Bapak dekat nama saya, Dasat Latif, pasti Bapak bisa bayangkan. Ustadz yang pendek-pendek, yang beleng-beleng, yang selalu pakai baju putih dari Makassar, Gaspol. Itu baru sebut nama sudah terwakili. Nama itu penting. Dalam Islam, nama itu doa. Maka berikan anak-anak Bapak namanya nama-nama Islami. Lalu apa pengaruhnya di akhirat? Nama itu di akhirat masih dipakai, Pak. Maksudnya apa? Bapak nanti dikumpul di padang mahsyar dari Adam sampai kiamat, satu tempat, satu loket, dipanggil satu-satu. Bayangkan waktu Bapak vaksin. 7 loket, lama ngantrinya, Pak. Pasti bagiliran kata panitia, besok habis vaksin. Itu baru 100 orang. Gimana dipanggil nama besar? Lalu apa fungsinya nama? Yang dipanggil bukan nenek kita yang duluan wafat, bukan leluhur kita yang duluan wafat. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu, Pak. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Baharuddin Jafar, Dasat Latif. Itu dulu dipanggil, Pak. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi, Tuti. Di belakang kau. Dipanggil juga tapi di belakang gilirannya, Pak. Itu nama penting. Dan nama itu doa. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Saya mau kau seperti nanti Khalid bin Walid. Nah, saya kasih kau nama Umar. Pernah dia generasi awal masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, dialah yang menyebarkan Islam, menaklukkan Persia dan Romawi. Saya mau kau seperti itu, nak. Nah, saya mau kau seperti Khadijah. Istri yang tidak pernah mengeluh di hadapan suaminya. Kau mau seperti itu. Nah, saya kasih kau Lionel Messi. Supaya ke pemain bola. Apa? PSSI aja sampai sekarang masih suka ribut. Nah, sudahlah, kasih nama yang baik-baik, Pak. Nah, 2, kewajiban orang tua kepada anak. Setelah kasih nama, yang kedua kewajiban orang tua kepada anak adalah memberi makan. Yang ketiga, mendidik. Dari 3 kewajiban orang tua ini, Pak, kasih nama gampang, kasih makan gampang. Yang ketiga, mendidik. Ini yang mendidik yang susah. Kalau isi perut, tidak usah cemas, Pak. Itu Allah yang jamin rezeki. Bapak Ibu tahu cicak? Tahu cicak, Pak? Cecak. Di Sulawesi bilang cicak. Tahu cicak? Tahu kan? Apa dia makan, Pak? Apa dia makan cicak, Pak Jenderal? Nyamuk. Masuk akal enggak? Bagaimana ceritanya? Enggak masuk akal, Pak. Nyamuk kan terbang. Cicak cuma di dinding. Di mana ketemu? Dia enggak punya bandara. Lihat toh. Enggak masuk akal itu, Pak. Cicak makan nyamuk enggak masuk akal. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan si cicak, Pak. Allah yang ngatur rezeki. Allahu Akbar. Sudahlah, tidak usah cemas soal makannya anak kita. Itu enaknya lagu-lagu dulu. Didik anak. Yang ketiga itu mendidiknya. Gimana cara mendidik anak? Silahkan baca itu riset
hasil penelitian ini mendidik anak, silakan. Tapi bapak keliru ketika tidak buka Quran. Itu Allah menyimpan dalam kitab suci kita nama surah yang khusus mendidik anak. Itu ada itu Pak. Namanya surah Luqman. Itu ada. Buka surah Luqman ayat 14 dan seterusnya. Allah jelaskan, ya bunayyah, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Itu dulu yang pertama. Akidah kepada anak kita, jangan kau serikatkan Allah. Nah masih kecil anak kita, mana mau diajarkan akidah Ustaz? Caranya apa? Anak kan senang dengar lagu, maka ajarkan anak kita dengan lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Apa yang mau dicapai dengan lagu itu? Apa yang mau dicapai Pak? Coba ganti dengan akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Akidah. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui negara, tapi Tuhanmu nak Allah, bukan Tuhanmu. Tapi meskipun bukan Tuhanmu, jangan kau hina Tuhannya orang, karena dilindungi oleh undang-undang. Selesai. Cuma lagu kita kan lagu-lagu yang tidak mendidik. Bu ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax. Itu dari lagu kan anak kita masih kecil itu. Bangun tidurku terus mandi. Sudah salah. Bangun tidur kau sholat dulu. Itu dari lagu itu bisa diajarkan akidah. Ayo. Anak kan senang lagu. Coba suruh anak kita nyanyi. Senang kan? Saya tanya bapak-bapak. Berapa anaknya Nabi? Ayo. Berapa anaknya Nabi? Bingung. Ayo, saya perkenalkan anak Nabi, kasih lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru bapak tahu anaknya Nabi 7. Padahal sudah mau mati. Ayo. Ibu-ibu ajarkan anak dengan lagu. Dulu ibu saya waktu saya kecil, dia kenalkan lagu melalui lagu kepada Nabi. Saya kenal Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, zaman dahulu banyak Pak, ada zaman batu. Tapi ini zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Oh, berarti nabi terakhir ini. Kan ada 25 nabi. Oh, nabi terakhir. Saya tanya, siapa nabinya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Medan atau di Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Dia lanjut. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Desa atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Coba bayangkan, dari sebaik lagu itu Pak, banyak pendidikan Islam di dalamnya. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya, jilbabnya cuma pakai handuk. Iya toh. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Majelis taklim katanya. 4 kali dengar pengajian 1 bulan. Tapi apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke kiri. Apa kau dapat? Apa yang kau mau capai dengan kiri kanan itu? Iya toh.
namanya patolo-tolo. Coba, apa yang kita mau capai? Apa yang kita mau capai dengan lagu-lagu seperti itu? Pulang suaminya malah disinggung. Lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Anak-anak lagu kita, dia sambung itu lagunya ibunya. Pulang-pulangku berbadan dua. Wih, hamil dia pulang, Pak. Kita zaman kecil dulu lagu saya, Pak, lagu-lagu mendidik. Coba tanya ini orang-orang tua kita. Lagu kita dulu kan Romai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Coba ditahu, minuman itu merusak pikiranmu. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Ya kan? Bertanya lagi, mengapa berjudi juga haram? Itu lagu-lagu nasihat. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu ada nyanyi, ada nasihat di dalamnya. Katakan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Itu lagu kita dulu zaman kecil. Diajarkan apa kecintaan kepada negara. Padamu negeri kami mengabdi. Padamu negeri kami berjanji. Itu dulu. Sekarang lagu-lagu anak-anak kita. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Kakimu kau simpan di kepalamu, kepalamu kau simpan di kakimu. Itulah lagu, Pak. Dari jangan berkata apa arti sebuah lagu. Lagu itu mengajarkan anak-anak kita. Ajarkan akidah melalui lagu. Ajarkan akhlak melalui lagu.